Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faya fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para bapak, ibu, jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Monggo yang pertama kali di pagi ini kita selalu bersyukur. Tidak, intinya syukur itu yang selalu kita kedepankan. Karena dengan nikmat Allah ini kita bisa apapun. Ini semata-mata karena rahmat Allah SWT. Dan yang paling penting adalah kita masih diberikan nikmat Islam dan iman, dikuatkan iman kita, diistiqomahkan iman kita, sehingga di pagi ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah siam. Sudah sampun pikantuk pinten niki 23 nggih 23 jalan. Tinggal 7 hari lagi kita akan memasuki babak final. Mudah-mudahan kita dan yang para pemirsa yang di rumah yang mirsani nanti kita sampai ke goalnya. Puasa itu adalah la'alakum tattaqun. Takwa itu gelar yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu monggo kita gerakan, kita wangsuli malih nikmat yang banyak ini kita lantunkan dengan baca hamdalah sarangan. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan para pemirsa, bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berpuasa dan ibadah yang terkait, ya. Ada tarawih, ada tadarus, sebagainya, ini tidak ada lain hanyalah untuk membentuk kita itu jadi orang yang berkarakter. Yang berkarakter itu punya ciri khas, punya tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu dikemas dalam kalimat la'alakum tattaqun. Menjadi orang yang takwa, orang yang baik, orangnya namanya mutakin. Lah pagi ini mari kita mencoba apa sih takwa itu nggih. Niki saya meninggalkan Bapak Ibu dari pendapatnya ataupun petuahnya dari sahabat Rasulullah yang keempat nggih, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat paling cerdas. Kalau Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling bijak, paling sepuh, paling alim. Kalau Umar bin Khattab itu paling pemberani. Kalau Utsman itu paling kaya. Kalau Ali itu paling pinter. Jadi Nabi itu ditemani para sahabat ini komplit, yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Dados yang pertama itu Bakar niku orang paling bijaksana, setia dengan Nabi, duka suka selalu mengawal Rasulullah.
Kemudian kalau Umar itu pemberani, siapa yang berani natai Nabi itu dia yang natai. Siapa yang nyakiti Rasulullah, dia yang maju pertama kali. Sebelum Muhammad, nek cara bahasa wayangin itu langkai sik bangkeku begitu. Baru Nabi. Itu Khalifah Umar. Sehingga waktu itu orang Quraisy takut semua dengan Khalifah Umar, sehingga banyak sahabat yang masuk Islam. Kalau Utsman itu paling kaya dan hartanya itu digunakan untuk membantu dakwah Rasulullah. Nah, kalau Ali ini orang yang paling pinter, paling cerdik, paling nek sakniki nggih bahasane intelektual. Nah, kalau suatu gerakan diliputi 4 orang orang-orang itu ya luar biasa hasilnya itu. Maka ketika takwa ini, Khalifah Ali ini mengatakan dengan kalimat yang pertama adalah takwa itu menurut beliau adalah al-khaufu minal jalil. Ini sering para ulama menyampaikan. Apa itu? Takwa itu yang pertama yang harus dipegang adalah orang itu takwa, takut pada Allah. Takut pada Allah itu bukan terus dikali binatang buas, enggak. Kalau binatang buas kan kita menjauh gitu. Ono buaya pokoknya. Kita menjauh. Berarti niku. Kalau takut pada Allah itu justru kita mendekat. Karena takut secara umum berarti apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya dengan semaksimal. Totalitas bahasanya gitu. Jadi takwa pada Allah itu all-out, pokoknya apa yang dikatakan Allah perintahkan itu adalah sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya mentaati. Dan itu sudah kita praktekkan Bapak Ibu. Baik yang ibadah sifatnya mahdoh, yang sholat, puasa dan sebagainya itu, maupun ibadah yang sifatnya horizontal ataupun yang lain. Ini pun kita kerjakan. Iki Allah yang sudah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, termasuk awake dhewe niki, taqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Ini ada 2 syarat. 1, orang beriman disuruh takwa pada Allah, takut tadi maknanya, kemudian disuruh untuk berkata dengan perkataan yang mulia, baik pada Allah maupun pada sama manusia. Nek pun ngeten iki mengke Allah janjinya apa Bapak Ibu? Ayat ke-71 terangkan yuslih lakum a'malakum. Nek kita pun takwa benar pada Allah dengan maksimal tadi, dengan melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi larangannya itu, Allah berfirmankan janjinya yuslih lakum a'malakum, akan kuperbaiki amalmu itu. Berarti orang takwa itu endingnya itu mungkin dibaik Allah. Allah yang perbaiki. Nek kita berbuat baik, melatih diri kita baik, berkarakter, nanti otomatis Allah lah yang akan membaiki kita. Allah ya yang akan memperbaiki kita. Otomatis karena kita berbuat baik, Allah akan jadikan baik kita. Lajeng wa yaghfir lakum dzunubakum, boten mung diapik ketok, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan dihapus, akan dimaafkan, diapura nggih, yang Jawi mengatakan apa dzunubakum, jamak jari dambun itu dzunub, dosa-dosa kamu. Niki janji Allah, orang yang takwa, berkata yang baik, beriman, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya ini, itu nek kita bisa begitu, maka 2 yang dapatkan. 1,
diperbaiki amalnya, yang kedua dimaafkan kesalahannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ini. Jadi siapa yang merasa takut pada Allah itu adalah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Endingnya napa Bapak Ibu? Faqad faza fawzan adzima. Nek wong sing ngeten niku faza niku keberuntungan, kemenangan. Fauzan adzima, kemenangan yang besar. Maka nek kita pun di godok Allah selama Ramadan sebulan penuh dengan berbagai macam amal baik ini kan kita itu digeladi nggih nek cara wong nek cara militer nggih di training di wis pokoknya dilatih lah macam-macam. Maka nanti endingnya akan jadi orang-orang yang fauzan adzima, kemenangan yang besar. Apa bentuknya? Nanti kita akan menjumpai yang namanya Ramadan. Apa namanya Idul Fitri. Setelah kita sebulan penuh menjadi Idul Fitri kembali bersih, menang. Dengan Allah sudah ditebus dosanya karena kita berpuasa dan sebagainya. Nek dengan sama manusia kita nanti saling memaafkan. Nek yang Indonesia memiliki dengan budayanya halal bihalal. Berarti kan meresik kita. Ini pas banget gitu. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjelaskan itu sangat tepat sekali bahwa kriteria takwa itu salah satunya adalah al-khauf minal jalil, takut pada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, takut Allah itu menjaga jangan sampai azab Allah datang. Nek suatu desa nggih, suatu kampung, suatu negara, suatu pemerintahan, suatu pokoknya kawasan geografis itu kalau masih ada suara adzan Bapak Ibu, masih ada orang sholat, masih ada orang yang baca Quran, insya Allah Allah tangguhkan itu azabnya. Maka alhamdulillah kita memiliki sudah hampir 28 tahun Bapak Ibu, hampir bencana di kampung ini tidak ada. Kenapa? Karena penduduknya yang Islam dan menetapi perintahnya Allah. Jenengan sakit mesani ya, surat Al-A'raf ayat 96 itu Allah menjanji. Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wa taqau. Niki syaratnya loro nggih. Apabila suatu penduduk negeri itu, penduduk kampung itu kok amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Takwa dengan cara berpuasa tadi itu salah satunya. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Akan dibuka selebar-lebarnya berkahnya Allah. Yang di langit dan di bumi loh. Coba jenengan mampasan langit ambaning ini, bumi digelar ambaning ini dibuka biar seambanan bumi ini berkahnya akan tumpahkan ke kita Bapak Ibu. Masya Allah. Maka saya zaman dulu, zaman umat-umat dulu kan begitu, menantang ayat Allah ya, gajah betul Bapak Ibu. Karena apa? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila kamu mendurhakai, mendustakan ayat kami, maka akan ku azab, akan siksa karena ulah kamu sendiri. Jangan saya kebersani nggih umatnya Nabi kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut. Sing paling kan kaum Lut itu orangnya bersodomi, kaum Sodom, Lut lesbian sama-sama nggih. Diazab Allah. Gitu. Gara-gara apa? Mencintai sesama jenis. Kemudian waktu diazab dengan petir. Orang setiap di luar rumah sambut petir semuanya. Ini azab Allah gara-gara apa? Mendustakan ayat Allah. Lajeng Qarun masih keluarga Nabi Musa itu, tapi karena kesombongannya, kekayaannya, merasa dia yang paling kaya dan berhasil usahanya itu,
kemudian Allah tenggelamkan seluruh hartanya itu, buminya dibuka, semua dimasukkan ke bumi, hartanya itu. Sehingga nek awake dhewe niku pas teng kebon napa teng sawah napa teng pundi kok gali sesuatu kok nemu apa lah mbah wesi mbah apa nggih Mas Kabut apa nemu apa emas nemu emas sehingga orang ngomong apa bilangnya aku itu harta karun boten kira nggih karun karena apa sisa-sisanya ditenggelamkan itu. Inilah contoh kaum suatu penduduk manakala kok berani dengan tentang Allah itu begitu. Alhamdulillah di tempat kita ini luar biasa, aman sentosa, wis selamat, met, nggak ada masalah. Karena apa? Karena tadi itu loh, penduduknya taat, ahli sunnah wal jamaah dikerjakan. Taatnya mintaan pada Allah, kebiasaan baik dilaksanakan, apa yang disunnah Nabi dikerjakan. Inilah yang dinamakan al-khauf minal jalil, takut pada Allah akan kemurkaannya sehingga ketaatannya ditambah. Satu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan para pemirsa, setelah itu apa kata Khalifah Ali bin Abi Thalib? Mengatakan wal amalu bitanzil. Orang yang takwa itu, orang yang mutakin itu apa? Wal amalu berbuat itu bitanzil. Dari kata nazala itu turun, berarti apa? Dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Berarti Al-Qur'an. Niki nek di tempat kita dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Ngikuti Quran, ngikuti apa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa, Pak? Sering dibaca orang-orang ketika kita di bulan Ramadan adalah apa? Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan ini Allah berikan Al-Quran itu fihil Qur'ana hudalinas menjadi petunjuk bagi manusia. Jenengan salate madhep ngulon ke kiblat, rukuke ngeten, kenapa enggak belakang? Karena memang Quran begitu menunjukkannya. Disuruh berjamaah bareng-bareng. Mengapa kok baca Fatihah orang yang lainnya? Memang begitu petunjuknya, kita ikuti. Gitu. Kita puasa nggih, setiap setahun sekali Ramadan. Memang Islam itu dimetahkan setiap setahun sekali Ramadan. Ikuti Quran. Ikut jenengane hudalinas. Lah, nek sudah diberikan petunjuk oleh Allah belum cukup. Babayinatin dan petunjuk itu dijelaskan. Rinci sekali. Pun jenengan nyari apa di Quran ada semua. Disuruh tidak boleh riba, disuruh bersifat yang lapang dada dan sebagainya, tapi masih bersifat global atau mujmal. Maka dibutuhkan yang namanya al-hadis, lebih rinci lagi. Qurannya hanya bilang apa? Aqimus sholat, laksanakan sholat. Sholatnya piye? Hadis bicara. Baca ini. Kemudian kutiba alaikumusiyam, puasalah kamu orang beriman. Puasa piye itu? Hadis bicara, Pak. Nabinya mencontohkan. Inilah yang namanya wal amalu bitanzil, berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus sering baca-baca buku, baca-baca apa toh kebiasaan Rasulullah itu. Jangankan yang namanya ibadah, Pak, berjalan saja diatur. Gitu. Nek kita melakukan Pak, kan diatur. Apa Nabi mengatakan hodol basor, gitu, kondingkluk, yang penting belum, tapi setengah dingluk, setengah lurus loh. Jadi langsam, pandangannya nggak terlalu ke atas ke bawah, tapi biasa. Kalau dangak kan ketok sombong di bapak itu, ketok kemaki, melaku dangak kayak beli mungsuh gitu. Nek dingkluk nanti akan celaka. Itu hanya jalan aja diatur. Masalah keluarga, masalah masyarakat, apapun diatur semuanya.
Tapi Quran cuman poin-poin, detailnya itu adalah hadis Nabi yang dinamakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampun paring dawuh ngeten Bapak Ibu. Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyina abdu alaiha binawajidi. Hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaranku dan ajarannya khulafaur rasyidin. Cekel cek sakuat mungkin. Nabi menggambarkan al-mahdiyina adu alaiha bin nawajid. Peganglah, gigitlah sing tenanan seperti geraham. Geraham itu apa Pak? Gigi mana tuh? Samping nggih. Jadi nek awake dhewe niku nyokot cek. Sekuat mungkin. Kados maaf nggih, kados wonten segawon gondol napa niku lho, kuat tenanan. Gondol tenan dimulai ratibon. Pegang agama seperti itu Pak, tenanan. Kita disuruh megang sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabat Nabi ini seperti kita geraham gigit sesuatu. Ini bandingan perumpamaan apa? Sekuat itu. Gigi bawah dan atas gatuk nyekel napa gigit napa niku sekuat mungkin. Sehingga cokotannya kuat. Itu gampangannya ngomong orang megang agama seperti itu. Nah itu dipakai nanti sampai kita menghadap Allah, insya Allah enggak, kita akan baik ya. Karena apa? Quran itu, hadis itu berlaku sepanjang zaman, enggak mungkin bertentangan. Kita sesuaikan bagaimana sehingga dalam bahasa agama itu ada bahsul masail, masalah-masalah baru yang dibahas. Bagaimana Islam mengatur, ditinjau kembali, dibahas. Ada semua Bapak Ibu. Inilah yang namanya wal amalu bitangzil, kita berbuat itu melihat bagaimana Quran mengatur. Nek enggak ada bagaimana hadis mengatur. Nek enggak ada semuanya, kok enggak ada bagaimana para ulama kita ambil, para kiai. Luar biasa Islam, begitu dahsyatnya ajarannya. Wal amalu bitangzil. Ini nasihat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jamaah yang dirahmati Allah dan para pemirsa. Kemudian takwa itu beliau mengatakan wal qanaatu bil qalil. Ini ke rasa. Apa itu? Qanaah menerima yang diberikan Allah bil qalil walaupun sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah dan para pemirsa. Yang hadir di sini semua ini memang beda rezekinya, beda nasibnya, beda garisnya, beda ketentuannya. Itulah pentingnya kita itu beriman kepada qada dan qadar. Sehingga nenek wong kok iri, nenek wong kok pengen, nenek wong kok serik itu enggak boleh. Kenapa? Sudah diatur semuanya. Nek dalam hadis katakan nggih, ketika kita usia kandungan 4 bulan 120 hari itu sudah ada roh ditiupkan di sini, ditentukan mati, rezeki, bahagia, sengsaranya pun diatur Allah. Kowe matine kapan, di mana, dengan cara apa, Allah yang atur. Rezekimu sekian, si A sekian, si B sekian, Allah cuma diatur. Maka dengan ketetapan Allah itu maka ada sifat wal qanaatu bil qalil, apa yang Allah tentukan dia ridho menerimanya. Maka kita sering berdoa nggih, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisina ala qadhik. Ya Allah, jadikanlah saya ini hambamu yang ikhlas, yang lega-legowo, yang menerima apa yang telah Kau tentukan. Ini apa Bapak Ibu berat? Kenapa? Manusia itu punya yang namanya nafsu, keinginan, punya kepentingan dan sebagainya. Sehingga yang dihitung itu bukan yang ada, yang enggak ada Bapak Ibu. Maka ada sedikit contoh, maaf, contoh aja ini. Kita itu kadang-kadang melihat yang belum ada. Contohnya ngeten. Ada seorang kaya raya, pengusaha. Pengusaha punya 2 karyawan Bapak Ibu. 1 sopir,
satunya tukang taman, resiki omah. Suatu saat juragan itu ngelola perusahaannya itu karena uangnya banyak, malah rasa turu. Mikir usahane, mikir hartane karena banyak sampai sugai rasa turu. Pas dia siang-siang hari ke kebun itu, deloki Pak Bon itu di bawah pohon dengan alas hanya tikar dan bagur itu turun yang ngorok keter Pak. Dia bilang sama si sopir itu, sopir saya sini. Ada apa juragan? Delok ono ya lho. Kayak wong karyawanku wong resik-resik suket tapi turunnya angker. Cara ekonomi dia tidak mungkin jauh dengan saya. Aku diopo-opo rasa turu. Si sopir itu mancing karena dia nggak punya bos. Nek dia punya banyak mesti ya akan kenjenengan. Kok bisa? Sekarang jangan paringi duit 1 juta. 1 juta jumlahnya niku 50.000. Pinten jumlahnya Mas Habib? Mas Habib. 50.000 pinten mana juta Mas jumlahnya Mas? 20 nggih. 20 lembar, Pak. 20 lembar tapi duitnya biru. 50.000. Bos jenengan kayak iki sing 19 mawon 50 tahan dulu. Nah, akhirnya tol diamplopi jumlahnya 19, lebokke. Sini kamu, tak dei megodo tak THR gitulah. Ini ya di 1 juta. Wah, masih juragan dikasih bonus. Dihitung jiro lupat ngonom pitu wolu. Mulai. Garwane ibu dikasih duit cukup bos. Piro Pak? 1 juta. Dihitung garwan di rumah. Jiro lupat monem. Ogol 19 yo Pak, kurang 50 ki. Mosok jiro lupat monem. 19 gelu kurang ji. Digoleki. Mau mlaku nang ndi kemana digoleki. Sing 50 digoleki. Sing 19 ora ketok Pak. Malah gur muter golek taman sak kebon digoleki dhe 50.000 tok digoleki. Tapi sing 150 enggak dipikir. Itulah kita Bapak Ibu, kadang tidak sadarkan diri. Nikmat Allah yang diberikan inilah yang kita rasakan itu kadang-kadang nggak kelihatan Pak. Tapi mau saya ketemu lo malah digoleki ubeng. Sedino bojone muni kurang ji Pak. Coba jalone genah noron genahke Pak. Coba ini manusia. Tidak melihat sing 19 lembar goleki sing sak lembar tok. Ini itu kalau jiwa tidak qanaah kadang-kadang muncul seperti itu. Maka takwa itu luar biasa kandungannya Bapak Ibu. Maka mengatakan di sini wal qanaatu bil qalil. Kenapa? Menerima apa yang diberikan Allah. Allah berfirman nggih Al-Baqarah 30, mungkin jenengan lawas di rumah. Barangkali saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Innahu kana bi wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiron basira. Sesungguhnya Rabbmu itu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi nenek wong sugih dilapangkan itu kehendak Allah. Nas Quran begitu memang. Dan kehendaki dan dia yang waktu tidak menyempitkan bagi hambanya. Ono sing lapang itu kehendak Allah. Ono sing sempit itu kehendak Allah. Tinggal kita bagaimana mensikapi Bapak Ibu sekalian. Monggo nikmat sekecil apapun ini mari kita ungkapkan dengan rasa bersyukur nggih. Tadi saya katakan, ojo golek sing sithik, sing ana kuwi delok ana. Nanti akan pandai bersyukur. Maka Allahumma ja'alni min ibadika syakirin ala nikmatik. Jadikanlah saya Allah hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Bapak jamaah yang dirahmati Allah dan para pemirsa, ada suatu hadis ngeten punipun dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Awake dhewe termasuk diberi rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah. Merasa puas dengan apa yang diberikan padanya. Wis arep bodho ngeten nggih, kemuroso nggih Pak.
Semua orang butuh duit, penting memang. Tapi monggo lah, yang ada itu kita nikmati. Nah, emang nggak ada, rasa mengada-adakan. Daripada bar bodoh malah mikir mumet gitu. Bar bodoh, gini kita glamor, pokoknya digawe sak seneng-seneng, bar bodoh malah bingung, malah S3 mungkin. Kenapa Pak? Stres, stroke, sedo, malah berat nanti. Lah kalau orang nopo mikir banter mikir ngadepi bodoh sehingga malah banter mikir rapat awake diglek Pak, malah bar. Monggo lah yang ada kita nikmati. Maka orang Islam itu sangat beruntung sekali apa? Diberikan sedikit dia sabar, qanaah. Lebih banyak dia pandai bersyukur. Yang kedua, ben awake dhewe pinter bersyukur niku dari Abu Hurairah Nabi bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah duniawi. Monggo kita petani. Aku saiki ra ndek apa-apa ning sing seurip. Gitu sing sewu pamane enten yang sing gerah lumpuh gitu. Aku wis najaran duwe apa-apa tapi sih paringi nyawa sih urip. Sanggaku kancaku kae malah wis lumpuh. Rasa kemana-mana. Sing lumpuh ya bersyukur. Aku lumpuh isih iso urip walaupun uripku ki lumpuh. Wingi kancaku malah wis mati. Nek saged melihat di bawahnya ngeten niku, insya Allah jiwa syukur itu akan muncul. Jamaah yang dirahmati Allah dan para pemirsa, berikutnya apa kata Khalifah Ali bin Abi Thalib? Odale sampun mepet nggih. Wal istidatu liyaumir rahil. Yaitu apa? Orang yang mencari bekal untuk hari akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa, kita itu manusia itu mbah cepet mbah suwe mbah kapan mesti bakal mati, pasti Pak. Rasa diselak ini ku. Dan nggak ngerti loh. Mungkin saya di sini masih seperti ini. Jam 1 siang hidup atau mati nggak ada jaminan Pak. Maka Khalifah Ali wanti-wanti nggih, carilah bekal sebanyak-banyaknya Pak. Monggo kita coba melihat Al-Quran, nek sering panjenengan maca alam Jumat nggih atau mungkin baca Quran menjumpai ayat di Al-Kahfi 46 itu sering klatur nggih. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu, harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Ya zinatul hayatid dunya. Perhiasan dunia, paesan, paesan dunia. Ono ana, ono apa niku jenengane harta macam-macam, gen indah dunia. Tapi itu supaya laib, walahun, permainan dan sebentar. Apa kata Allah? Bal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Tetapi nek kamu berbuat amal soleh dengan dasar ketakwaan tadi, itulah yang baqiyatun. Al-baqiyah itu tetap. Amal yang kita perbuat itu tetap. Dan itu yang menjadi sawab, itu pahala. Pahala yang nanti dapat kita ambil karena kita berbuat kebaikan. Wa khairun amala, dan itu menjadi harapan yang dapat kita petik besok, Bapak Ibu. Ini sudah boleh, artinya diberikan yang baik. Anak boleh, anaknya soleh enggak. Maka kita perlu mendidik anak, perlu harta itu bagaimana kita mensikapinya. Jamaah yang dirahmati Allah dan para pemirsa, sebagai akhir jumpa kita pagi ini, monggo kita merenungkan. Nabi sudah paling dawuh yang punya begini. Yatba'ul mazita salah satu. Ada 3 perkara yang ikuti mayit. Nenek nangkat ayah nih kata ngantar jenayah nih. Ada 3 yang ikut. Pertama kata Rasulullah, bayar siang usnani, yang 2 kembali. Bayar qawahidan, yang 1 tetap. Nabi langsung menjawab, yatba'uhu ahluhu wa amaluhu wa amaluhu. Sing melu kuwi keluargane,
hartane amali. Ning harta dan keluarga bali. Tapi kalau yang amal tetap. Bapak Ibu nun sewu, saya itu sering antarakan jenazah di Terwidi, Pak. Itu nek pas ada pemakaman itu sing ngantar kene niku Masya Allah, orang Semarang, Pak, mobilnya itu nggak ada yang jelek, Pak, bagus semuanya, bahkan pakai bis. Tapi begitu selesai makan, pulang semua, tinggal sendiri di situ, ama yang nemani, istrinya, suaminya, anaknya, keponakannya, cucunya, mobilnya balik semua, tinggal satu sendirian itu. Terbukti kata Rasulullah, panjenengan tak makam sakit tinggal nggih, keluargane balik semua tuh, pakai motor dibawa, mulai tuh. Ini Pak, maka monggo Khalifah Ali betul sekali memberikan definisi ini. Kita hidup disuruh untuk cari bekal. Dengan jam 3 makan sahur, yuk bekal mati di poso. Dengan jamaah di dingin-dingin di sini mau golek bekal meninggal dunia. Dengan berinfak takjil macam-macam di bulan Ramadan hanya untuk bekal akhirat. Punya anak ya untuk akhirat, harta untuk akhirat, istri untuk akhirat, suami untuk akhirat. Nek agama yang dituju untuk akhirat, insya Allah daminnya minta ampun, Pak. Pun nggih, pun jam langgung malah dangon mengke. Insya Allah 4 inilah yang Khalifah Ali bin Abi Thalib sarankan. Mudah-mudahan dengan puasa kita ini di bulan ini, tahun ini, di Ramadan tahun ini betul-betul mengantarkan jamaah di sini semuanya dan para pemirsa menjadi hamba Allah yang mutakin. Allahumma amin. Ini endingnya puasa. Mudah-mudahan manfaat. Dan pangapunten kula pungkasi doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.